Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agro Sejahtera, selamat datang kembali di channel Agro Sejahtera. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agro Sejahtera, selamat datang kembali di channel Agro Sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Fauzi. Kali ini saya akan share beberapa tips mengenai bagaimana cara memilih pohon moringa yang bagus. Kalau pada video sebelumnya kita sudah kupas tuntas apa itu pohon moringa, bagaimana karakteristiknya, apa itu keunggulannya, dan juga kita sudah buatkan video tentang bagaimana proses pemindahan pohon moringa yang besar itu. Teman-teman bisa cek videonya di video-video kita sebelumnya ya. Kali ini kita akan kupas tuntas mengenai bagaimana cara memilih pohon moringa yang bagus. Apa saja sih ciri-ciri pohon moringa yang sehat dan tidak berpenyakit? Ikuti terus ya teman-teman, karena di akhir video nanti kita juga akan share beberapa tips tentang cara penanaman dan perawatan pohon moringa yang baik. Pohon moringa atau kelor Afrika ini berasal dari Afrika ya teman-teman, tepatnya di daerah Kenya. Pohon moringa atau kelor Afrika ini mirip dengan kelor lokal, tapi ada beberapa perbedaan dengan kelor lokal. Yang pertama, teman-teman bisa lihat dari karakteristik daunnya ya. Untuk kelor lokal sendiri, karakteristik daunnya memiliki bulir-bulir daun yang lebih besar jika dibandingkan dengan kelor Afrika. Dan juga kelor lokal ini lebih rimbun dibandingkan dengan kelor Afrika. Kemudian dari karakteristik batangnya teman-teman. Untuk kelor lokal ini batangnya tidak sebesar kelor Afrika. Sedangkan kelor Afrika ini batangnya bisa tumbuh sangat besar, bisa mencapai lingkar batang 3-4 meter. Salah satu karakteristik dari batang kelor Afrika ini yaitu tumbuh tinggi tegak lurus teman-teman. Selain tumbuh tinggi tegak lurus, batangnya juga tidak memiliki cabang, langsung memiliki ranting. Ada juga ranting pohon moringa yang besar, tapi itu tetap disebut ranting, bukan cabang. Oke teman-teman, untuk tips yang pertama dalam memilih pohon moringa, yaitu teman-teman bisa lihat dari bibitnya. Pastikan pilih bibit yang berasal dari proses penyemaian biji. Oh ya, bibit moringa ini dapat disemai atau dibudidayakan melalui dua cara, yaitu dari proses penyemaian biji dan juga proses okulasi atau sambung batang. Untuk bibit moringa yang berasal dari okulasi, yang pertama memiliki ciri-ciri adanya bekas sambungan antara batang bawah yaitu kelor lokal dengan batang atas yaitu kelor Afrika. Kemudian untuk pertumbuhannya sendiri tidak proporsional teman-teman, yaitu batang bawah tidak bisa tumbuh besar seperti pohon kelor Afrika yang berasal dari proses penyemaian biji. Untuk pohon moringa yang berasal dari biji ini, daunnya tidak bisa serembun pohon moringa yang berasal dari okulasi. Kalau disuruh pilih yang mana? Tentunya saya pilih yang dari bibit moringa proses biji, karena ori, bukan KW ya. Kemudian tips yang kedua, pilihlah pohon moringa yang memiliki batang gendut, tegak lurus, dan tidak bengkok. Karena nanti kedepannya pertumbuhannya akan besar dan proporsional. Jangan pilih yang lurus dan tinggi, karena kebanyakan orang kurang suka dengan karakteristik pohon tersebut. Jadi kalau menurut saya sih, pilih pohon moringa yang memiliki karakteristik pendek tapi gendut dibandingkan dengan pohon moringa yang memiliki karakteristik tinggi tapi kurus. Itu nanti cenderung kayak pohon pepaya teman-teman.
Kemudian juga pastikan batang pohon moringa tersebut tidak memiliki luka atau cacat pada bagian batangnya. Teman-teman bisa cek apabila ada bekas luka atau cacat dan luka tersebut kering, itu masih indikator pohon moringa tersebut aman. Tapi jika ada luka atau cacat tersebut basah atau lembab, itu bisa jadi indikator pohon moringa tersebut mengalami pembusukan pada bagian batang dalam. Kemudian tips yang ketiga dalam memilih pohon moringa yaitu pastikan ranting percabangannya itu merata, yaitu rantingnya itu seimbang, tidak berat sebelah seperti keadilan ya teman-teman. Pastikan ranting percabangan tersebut rata antara kanan dan kiri, jadi terlihat proporsional. Tapi juga tergantung dari selera teman-teman dan juga tergantung dari lokasi titik tanam pohon moringa tersebut. Kalau dari saya sendiri lebih suka dengan pohon moringa yang memiliki ranting percabangan yang seimbang karena terlihat lebih proporsional. Jadi ciri-ciri pohon moringa yang berpenyakit, pertama, daunnya tidak bisa rimbun. Meskipun kita sering menyiramnya, kita sering siram rutin tiap hari, daun moringa tersebut tidak bisa rimbun. Kemudian juga daun moringa tersebut rimbun, tapi warnanya menguning. Setiap hari rutin kita siram, tapi tetap warnanya kuning. Apa penyebabnya? Biasanya disebabkan adanya serangan hama atau ulat pada bagian batang dalam pohon moringa tersebut. Bagaimana cara mengeceknya? Secara kasat mata kita tidak dapat melihatnya teman-teman, tapi dapat kita cek dengan cara memukul atau menepuk pada bagian batang tersebut. Jika terasa batang tersebut padat dan terisi, itu pohon moringa masih aman, tidak terserang hama atau ulat. Tapi jika pohon moringa tersebut bagian batangnya terasa longgar atau ada rongga udara di dalamnya, itu mengindikasikan batang tersebut terkena serangan hama atau ulat. Solusi untuk mengatasinya, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa mengatasinya dengan memberikan insektisida. Biasanya kami memakai matador untuk mengatasi serangan hama atau ulat tersebut. Teman-teman bisa menyemprotkan pada bagian batang tersebut dan nanti teman-teman tunggu beberapa hari atau 1 minggu, obat tersebut akan memulihkan bagian batang dalam pohon moringa tersebut dan pohon moringa tersebut akan melakukan regenerasi ulang pada bagian batang dan pohon moringa tersebut sehat kembali. Nah, buat kalian sobat agro yang ingin menanam dan merawat pohon moringa, ada sedikit informasi, mungkin teman-teman bisa sedikit menyimak. Pohon moringa merupakan pohon yang memiliki karakteristik kuat, mudah tumbuh, tidak rapuh seperti hati teman-teman. Jika dibandingkan dengan pohon trembesi, ketapang, tabebuya, yang jika dicabut dari alam liar atau kebun, kemudian kita tanam tanpa kita tampung atau kita karantina, itu memiliki resiko kematian yang tinggi. Berbeda halnya dengan pohon moringa, jika kita cabut dari alam liar atau kebun, kemudian langsung kita tanam tanpa melalui proses karantina atau tampungan, itu mungkin hanya mengalami stres sebentar ya teman-teman, kemudian akan pulih kembali. Itu salah satu keunggulan dari pohon moringa. Untuk tips yang pertama, sebelum melakukan penanaman, pangkas daun pohon moringa tersebut. Apakah nanti nggak mati? Nggak teman-teman. Justru proses pemangkasan daun tersebut untuk mengurangi tingkat stres pada pohon moringa. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya pohon moringa ini pohon yang kuat, mudah tumbuh. Dikhawatirkan jika tidak dipangkas, nutrisi pada pohon moringa ini berfokus pada daun, tidak berfokus pada proses pertumbuhan akar.
Jadi proses pemangkasan daun ini bertujuan untuk mempercepat proses pertumbuhan akar dan proses adaptasi pohon moringa di lingkungan yang baru. Selanjutnya, tips yang kedua dalam menanam dan merawat pohon moringa. Setelah proses penanaman, jangan langsung disiram teman-teman. Kasih jarak 2 minggu setelah penanaman. Karena pohon moringa ini termasuk pohon yang memiliki kambium tinggi atau mengandung banyak air. Biasanya dalam waktu 2 minggu, pohon moringa ini akan membutuhkan waktu untuk memulihkan bagian akar-akar atau batang bawah untuk memulihkan kondisinya. Sehingga jangan langsung disiram, justru nanti kalau langsung disiram, akar-akar atau bagian bawah batang ini akan mengalami pembusukan. Sehingga setelah proses pemulihan kurang lebih selama 2 minggu, pohon moringa ini baru boleh disiram. Kemudian tips yang ketiga, setelah proses penanaman, buatlah gundukan di sekitar batang bagian bawah. Gundukan ini berfungsi jika adanya hujan turun, air hujan tidak langsung meresap ke bagian bawah akar. Jika langsung meresap ke bagian bawah akar, itu nanti akan menyebabkan pembusukan pada bagian akar dan batang bagian bawah. Sehingga ketika air hujan turun, air hujan mengalir ke bagian samping, tidak langsung meresap ke bagian bawah. Kemudian untuk perawatan pohon moringa sendiri, pohon moringa ini tergantung pohon yang perawatannya tidak begitu sulit dan cukup mudah. Mungkin hanya perlu penanggulangan ketika adanya hama atau serangan pada bagian batangnya, dan itu cara mengatasinya seperti pada pohon-pohon umumnya. Mungkin satu hal yang perlu diperhatikan yang teman-teman, yaitu terkait penyiraman. Berbeda dengan pohon-pohon lain, di mana pohon lain umumnya disiram 1 hari sekali, pohon moringa ini penyiramannya cukup dilakukan 5 hari sekali. Nanti nggak mati, nggak, karena seperti penjelasan poin kedua tadi terkait tips penanaman dan perawatan pohon moringa ini termasuk pohon yang memiliki kambium yang tinggi atau mengandung banyak air, sehingga tidak perlu sering-sering disiram, cukup 5 hari sekali. Itu dia beberapa tips dari kami untuk Sobat Agro Sejahtera. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe untuk menambah semangat kami dalam membuat konten-konten yang menarik dan beredukasi untuk Sobat Agro Sejahtera. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau Sobat Agro Sejahtera penasaran dengan pohon-pohon yang lain, silakan komen di bawah ini ya. Terima kasih, mohon maaf jika saya ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.